li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmat karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Tadi sudah disampaikan tidak hanya sehat fisiknya, tapi juga mudah-mudahan sehat mental atau lebih penting sehat imannya. Karena hakul yakin di luar sana mungkin ada yang bahkan masih tidur atau bahkan sedang bermaksiat, tapi di sini kita insya Allah bahasanya sharing ya, meskipun saya menganggapnya ngaji dan ngaji mah nggak selalu baca alif batasa, tapi endingnya bikin kita tambah dekat sama Allah, maka itu jadi kebaikan pasti. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Semoga semua yang hadir Allah sehatkan, Allah berkahi semuanya. Dan terima kasih sudah diizinkan ngaji bareng di sini. Salam takzim kami kepada tadi Bapak Direktur SD, Bapak Edi Prianto, beserta seluruh ayah, ibu, bapak, ibu yang udah hadir. Izin saya tidak sanggup menyebutkan namanya satu persatu, tapi yang paling penting dimuliakan Allah ya, bukan sekedar disebut sama si Koko. Si Koko mah gini aja, alhamdulillah, sama-sama ngobrolin kebaikan aja ya insyaallah. Diminta bahasannya tadi untuk supaya jadi hamba atau orang yang bersyukur. Nah kadang yang harus kita pikirin sebelum pengen ngelakuin sesuatu, yang jadi penyebabnya itulah yang harus kita pikirin dulu, yaitu adalah kenapanya ya. Kayak misalkan ada orang pengen kerja, ya alasannya macam-macam. Ada orang yang ditaksir di tempat kerjanya, ada orang yang kita punya hutang jasa kepadanya, ada yang memang harus ingin mencari nafkah, sama itu menjadi penyebabnya. Nah kalau bicara pengen bersyukur, secara tidak langsung si otak ini pasti biasanya berpikir, saya teh ngapain bersyukur ya? Nah emang kalau bersyukur teh dapat apa? Maka yang kami ketahui, cara paling baik untuk melanggengkan suatu nikmat adalah justru dengan disyukuri. Cara paling baik ya, kita suka dengan nikmat tertentu nih. Oh, kerja di perusahaan ini misalkan. Ini nikmat bukan? Kalau misalkan kita pengen nikmat ini jadi langgeng, cara terbaiknya gampang, disyukuri ya. Karena cara paling baik untuk melanggengkannya adalah dengan disyukuri, dan cara paling cepat untuk menghilangkan nikmatnya adalah dengan dikufuri. Kebalikannya. Karena kata Allahnya jelas ya di Quran surat 14 Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Nih bersyukur udah jelas ditambah. Jadi kalau pengen nambah nikmatnya sama disyukuri Ya Allah punya gelang emas 5, pengen punya gelang emas yang baru. Gampang caranya, disyukurin. Alhamdulillah ya Allah, yang lain mah pakai gelang tapi karet gelang ya, saya mah gelangnya emas. Alhamdulillah. Jangan heran kalau besok-besok nambah, Masya Allah. Tapi kalau dikeluhin, ya Allah saya baru punya gelang emas 5, yang lain mah udah punya toko emas. Itu udah mah belum tentu nasibnya berubah, hati gak enak melulu, capek beneran. Apalagi jelas-jelas kata Allahnya di terusan ayatnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sehingga kadang ini juga menjawab ya. Kadang ada orang yang tanya ya, kok ai bunuh diri teh kenapa? Dosa, kan katanya kematian itu kan takdir. Kita nggak tahu kapan mati, sudah ditentukan takdirnya kapan meninggal. Tapi kenapa bunuh diri dosa? Maka yang jadi dosa lebih utamanya tidak hanya sekedar, tentu satu dia menzolimi diri sendiri ya, tapi yang selanjutnya adalah tadi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu kufur, azab dari Allah itu sangat pedih. Kita pikir lagi ya, punten biasanya orang bunuh diri gara-gara apa?
stres, depresi, iritasi, macam-macam ya. Tapi punten, pertanyaannya sekarang diganti. Di luar sana ada nggak orang yang ujiannya lebih berat dari kita, tapi boro-boro kepikiran bunuh diri, malah tetap ceria-ceria aja, bahagia? Ada pasti, bahkan ada yang menjawab banyak kok, Masya Allah. Sehingga kenapa dia punya ujian lebih berat tapi malah jadi manusia yang tambah baik? Sedangkan kalau misalkan yang tadi sudah ada nikmat tapi ya tadi dikufuri, tidak disyukuri, oh pasti pengen mati aja bawaannya ya. Sehingga ini nanti nyambung ya, salah satu ciri orang-orang yang berakhlak tadi adalah dengan pasti banyak bersyukur. Dan lihat ya, semua orang mulia yang sukses, orang nyebutnya entah para nabi, orang-orang soleh di zaman dahulu, maka mereka semua izin dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya yang mereka lakuin biasanya ujung-ujungnya cuma dua. Apa saja? Satu, syukur. Dua, tobat. Kenapa? Syukur nambahin nikmat, tobat jauhin dari musibah. Tidak sesederhana itu ya. Nabi Sulaiman alaihissalam puji sebagai nabi yang paling banyak hartanya, kerajaannya. Lalu udah gitu mah, udah segitu berkuasanya dapat istri, istrinya ge ratu dari negeri Sabah yang singgasana istrinya aja udah terbuat dari berlian segede lapangan bola. Terus apa malah doanya? Quran surat 27 An-Naml ayat 19-nya, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'amataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Sehingga ya Allah, ilhamkan aku untuk bisa bersyukur. Ini kadang punten ya, orang jadi anaknya Pak Kades, Pak Lurah, apalagi anak yang punya jabatan, kadang tengilnya itu luar biasa. Ini manusia yang di saat itu paling berkuasa ya, boro-boro tengil, pengen bersyukur aja, minta tolong dulu kepada Allah. Ya Allah, ilhamkan saya ya Allah, biar saya bisa bersih, biar saya bisa jadi hamba yang bersyukur. Segitu nikmatnya luar biasa banyak ya, tapi nggak ngerasa aku yang hebat, aku yang jago, makanya punya kekuasaan sebesar ini. Enggak, nunduk di hadapan Allah. Enggak ya, jadikan hamba-hamba yang bersyukur. Makanya kalau ditambah terus nikmatnya, udah wajar disyukuri soalnya ya. Karena kalau dikufuri, kebalikannya, na'udzubillah. Cuma tadi ya, kalau tiga yang keduanya adalah dengan ditobati terus menerus ya, sehingga ya Masya Allah, kita mati bakal ke surga pengen. Nah, Nabi Adam aja diusir dari surga, dosa cuma satu. Dan kita yang cita-cita ke surga, apa dosanya cuma satu? Nah, udah gitu, ternyata kan yang ngalangin dosa-dosanya, berarti harus dibersihin dulu. Tapi tobat giliran doa baru sebentar, pengen dikabul sesegera mungkin. Padahal kan seri gitu. Jadi kalau ada doa belum dikabul, ya seimbang atuh dengan setiap kali kita bikin dosa nggak langsung diazab. Padahal kata Allahnya, wala yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa, langsung kontan balasannya, tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi ini. Berarti satu, tidak ada yang luput dari dosa. Dua, ternyata dosa sekecil apapun layak dibuat mati. Ternyata kita teh, tapi ternyata ini masih rame kayak begini. Berarti Allah masih nungguin. Jadi seimbang tuh, kita doa nggak langsung dikabul, ya sama aja dengan kita azab. Berbuat dosa juga nggak langsung dihukum sama Allah. Jadi seri, mana kadang doanya juga ala kadarnya. Ya Allah, udah doa ya Allah, mentang-mentang Allahnya maha tahu, jadi doanya ya Allah apal meren. Ya gitu juga, nah jadi ya Allahnya maha tahu ya. Tapi jangan berdoanya seperti itu ya. Masya Allah, banyakin. Nah, Nabi Adam aja setelah diusir dari surga, apakah nyalahin gitu? Ya Allah, kan engkau tahu, dan saya mah diajakin sama si iblis, tolong, atau iblisnya aja yang dihukum, kenapa saya juga ikut dihukum? Enggak nyalahin iblisnya sama sekali. Malah berdoanya di Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hai Tuhan kami yang zalim. Ngaku enggak mau siapa-siapa, kami yang zalim. Jika engkau tidak merahmati dan ngampunin kami yang rugi. Dan satu di dia maksiat juga Allah apa berhenti jadi Tuhan gitu? Enggak ya. Satu dunia nurut, taat semua, Allah dapat komisi. Enggak juga, kita yang untung ya. Maka enak ya, Masya Allah. Sila kita lanjut bicara tadi tentang akhlak.
Akhlak teh orang bilang kayak gini ya, saya pengen ngejawab dulu. Kadang ada yang punten, ada yang orang sana, kok yang di luar sana punten, di luar Islam juga misalkan, atau bahkan orangnya maksiat, ada tuh yang sedekahnya lebih banyak daripada yang beragama tapi pelit, ada nggak? Kok ada, kalau kita bilang mau jujur pasti ada ya. Terus nanti akhirnya bagi yang muslim juga sampai ada yang komen, saya mah nanti aja kerudungannya, yang penting hati saya dulu berhijab. Masya Allah ya, ada ungkapan-ungkapan kayak gitu. Nah, bicara tentang akhlak, iya, di luar sana ada negara-negara yang luar biasa maju katanya, dan akhlaknya luar biasa. Seperti misalkan di Jepang ya. Di Jepang itu saya diceritain yang pernah ke sana, tepat waktunya luar biasa. Sampai mau dibuat ada kartu, kita mah di Indonesia ada kartu buat bayar tol ya, kayak flash, e-money gitu ya. Udah gitu isi saldonya kan duit tetap aja. Tapi kalau misalkan di sana itu sampai pengen dibuat, atau mungkin sudah ada ya, kartu untuk naik kereta, saldonya diisi bukan pakai uang tapi pakai waktu. Jadi misalkan dari kota A ke kota B itu jaraknya 30 menit misalkan, maka begitu di tap kartunya, saldo Anda yang 60 menit berkurang tinggal 30 menit karena tadi udah kepake. Saking on time ya sampai segitunya ya. Korea juga begitu ya. Singapura ya, kita lihat. Yang saya tahu ternyata akhlak itu di dalam Islam itu, kalau dalam Islam ya, izin bagi yang menganut agama yang lain, itu beda dengan adab. Adab itu bisa didapat dengan belajar, makanya ada adab tata cara makan ya, yang megang garpunya belah mana, megang pisaunya belah mana, ada seperti itu. Ada lagi nanti yang kalau akhlak itu didapatnya dari ibadah ya. Makanya di dalam Islam yang saya tahu, akhlak itu ibarat pohon ya. Pohon kan tidak ada akarnya, ada batangnya, dan ada buahnya. Nah, akhlak di mana? Akhlak nanti di buah. Berarti apa akar dan batangnya? Nah, di dalam Islam yang mengetahui, yang jadi akarnya adalah akidahnya, keyakinannya. Kalau bicara akidah itu bukan cukup berarti sekedar Tuhan teh satu ya Allah doang, enggak cukup. Tapi termasuk meyakini rezekiku udah Allah yang ngatur, tidak akan terjadi suatu hal apapun melainkan atas seizin Allah. Jadi tenang dia hidupnya, karena dia yakin rezekinya nggak akan ketukar. Dia difitnah orang, dia juga adem aja tenang. Dia tahu sembuh yang nyembuhin bukan dokter dan obat, tapi Allahnya. Dia tahu ini rezeki didapat bukan dari kecerdasan dirinya, kecerdasannya juga titipan dari Allah, sehingga akhirnya dia tahu hartanya ini titipan dari Allah. Karena dia tahu ini titipan, jadi dia gunain untuk jadi kebaikan lebih banyak lagi, untuk ngerembet kemana-mana kalau udah bicara akidah ya. Jadi nggak cukup sekedar Tuhan teh satu, enggak. Termasuk punten ya, kadang dia nggak akan ngomong lagi kayak gini, jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak ya, yang moto juga bakal mati demi Allah ya. Yang nggak ngapa-ngapain diem di rumah juga bakal mati ya. Tenang weh, langgeng udah. Dan yang penting kan mati kan husnul khotimah kalau di dalam Islam ya. Yang penting matinya jadi kebaikan daripada punten ya. Dan mati husnul khotimah itu bicaranya bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Nah, ini beda ya. Misal gimana kok matinya gara-gara COVID, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Masya Allah, husnul khotimah. Daripada misalkan kok matinya di masjid, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker, jatuh dia ketimpa. Ya husnul khotimah. Ya. Akidah, yakin. Dan ketika akidah sudah kuat, kita lanjut dulu, maka akan lanjut ke batangnya. Apa yang jadi batangnya? Syariat yang dijaga. Dia akan rela keseharian dan tingkah lakunya ikut aturan Allah, ikut syariat. Kata Allah begini, karena yakin, ini Allah bikin aturan kayak gini pasti baik buat saya. Allah bikin aturan melarang ini karena pasti buruk buat saya. Dan dia tenang gitu ya. Begitu meyakini bahwa udah ngelakuin ini itu tapi belum terjadi sesuai keinginan, nggak yakin, nggak pasti ini adalah yang Allah inginkan, nggak rugi. Rugi itu satu, tambah jauh dari Allah, udah gitu aja. Mau tambah kaya, tambah naik jabatannya, tapi malah jadi tambah jauh sama Allah, ya kan nggak selamanya di dunia. Meninggal bawa apa nanti ya.
Jadi bukan berarti nggak boleh punya dunia ya, tapi kalau misalkan jadi dunia adalah segala-galanya, oh capek ya. Kalau misalkan dunia masih segala-galanya, saya nggak akan berhenti ngaji di sini. Saya pasti masih di Thailand jadi bandar judi ya. Itu dia ya. Maka itu yang jadi batangnya. Maka nanti syariat akidahnya dijaga, syariat dilakuin, maka nanti yang selanjutnya adalah akhlak. Pasti buahnya jadi akhlak yang mulia. Apakah kita serius berpikir gitu bahwa Rasulullah punya akhlak yang baik itu gara-gara ikut seminar Mario Teguh? Udah enggak ya, karena beliau adalah akidahnya benar, bahkan syariat bukan cuma syariat ya, bahkan diri beliau itu menjadi syariat. Oh Rasul kalau jalan begini, kalau Rasul kalau berucap begini, oh Rasul ibadahnya seperti ini, jadi syariat ya. Maka dari situ baru lanjut nanti akhirnya buah akhlak. Kok balik lagi tadi ada itu yang akhlaknya lebih luar biasa, lebih sopan, lebih santun daripada yang ngakunya sholat, daripada yang ngakunya bayar zakat dan yang lain-lain ya. Jadi kita lihat ya punten, di negara-negara seperti kayak tadi yang kita sebutkan Jepang dan yang lain-lain punten, data masih menunjukkan bunuh diri tertinggi masih dari negara-negara seperti itu ya. Bahkan ya di Jepang juga nggak cuma bunuh diri tertinggi, tapi juga penghasil film porno terbesar ya. Maupun ini saya izin intermezzo ya, orang bilang di Jepang itu banyak film porno karena mereka pada nggak mau menikah, dan kalau ada yang nikah pun nggak mau punya anak, makanya dibuatlah banyak film porno. Kalau di Korea dibuatlah banyak film drama romantis. Kenapa? Karena perceraian tinggi katanya di sana. Jadi dibikin nikah tuh indah banget, masya Allah. Dan saya heran kalau di Indonesia ya, kenapa banyaknya film azab ya? Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut kepada Tuhan ya, masya Allah. Kita lanjut. Tadi ya, ketika bicara terkait negara seperti tadi, saya baca majalah waktu itu di negara yang katanya lebih maju dari Indonesia seperti misalkan Singapura. Baca majalah terkait ada mahasiswi umur 20 tahunan loncat dari apartemennya lantai 14 waktu itu, langsung menemui aspal di bawah, maka izin langsung wafat di tempat ketika itu karena jelas jatuh dari lantai 14 menemui aspal. Maka kan dicari oleh kepolisian ini apa penyebabnya, maka ditemukanlah buku diari ya, tempat manusia mencurahkan perasaannya. Enggak, yang sekarang mah udah ada status ya, lebih sering curhat di status daripada di diari sekarang ya. Nah ada gitu, di diarinya ini dibaca ternyata dia bunuh dirinya karena jerawatnya tidak sembuh-sembuh katanya. Orang udah kaget, beneran? Iya, orangnya kayak gimana? Oh, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, kuliahnya juga bagus nilainya. Nah, terus kenapa sampai bunuh diri? Ternyata punten, penyebabnya satu, Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Ya, jadi dia di sekolah diledekin terus di kampus, ih jangan temenan sama dia, jerawatan, jangan mau. Maka dia ngerasa, buat apa saya hidup atau dihina-hina kayak gini, loncat hilang nyawa. Naudzubillah. Enggak punten ya. Iya, bersopan santun, belajar adab mah bisa kita belajar tanpa misalkan punten, tapi tanpa tadi ya akidah dan syariat yang benar. Tapi kalau udah bicara akhlak baru bisa didapat kalau misalkan satmannya udah benar, syariat juga dijaga. Gimana kok kalau misalnya kita belajar pengen punya akhlak tapi ya ibadah enggak, iman keyakinan kepada penciptanya juga tidak ada, terus gimana? Ya kayak yang tadi ya, nikmat sebanyak apapun gak kelihatan, ujian sekecil apapun, mendingan saya mati aja. Jadi gampang hancur, rapuh, gampang stres, gampang depresi. Padahal punten sekali lagi, jujur-jujuran, iya, kami bukan mengecilkan masalah yang dihadapin orang-orang. Tapi kan ada selalu orang-orang yang masalahnya lebih berat dari kita tapi lebih bahagia. Terus mau sampai kapan nyalahin masalahnya? Masalah mah gak pernah salah. Masalah itu baru jadi bahaya kalau kita salah nyikapin masalah. Masalahnya mah gak pernah salah. Orang ikut ujian, ulangan umum, gak lulus, masa salah soalnya? Kan karena dia gak tahu jawabannya. Coba tahu jawabannya, lulus, tenang aja ya. Atau kayak kemarin, pandemi masalah bukan?
Nah salah, kita yakin nggak ada yang jawab pandemi adalah berkah dan keberuntungan. Tapi lihat ada kawannya ayah saya, mindsetnya bagus. Udah mbak, sebelum pandemi usahanya bangkrut karena memang harus dimakan zaman ya. Sekarang setiap handphone udah ada kameranya, maka usaha kayak misalkan yang dulu nyetak klise film, cuci film gitu ya untuk kamera zaman dulu, itu jadi nggak laku lagi. Semua dijual-jualin. Besoknya pandemi, lockdown, PSBB, duitnya kesisa tinggal 100 juta doang, padahal tadinya banyak. Besoknya lockdown lagi, PSBB, tapi mindsetnya bagus. Fa inna ma'a usri yusra, inna ma'a usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sulit nih memang, tapi orang makin sulit kan pasti makin banyak kebutuhan. Saya tinggal sediain kebutuhannya. Maka dia dorong semua modalnya jadi pengusaha masker pertama di kota Bogor. Nggak nyampe 6 bulan, duit 100 jutanya udah jadi 800 juta, tanpa nimbun, tanpa apa ya. Nah, bagus mindsetnya. Kan orang bilang kan suka, ya apalagi kalian lah udah pada ngerti, mindsetnya harus gini. Karena emang ngaruh dan ngepek. Kalau kita emang selalu yang nyalahin, jangan, hati-hatilah ya. Walau pikir yang amat sangat tidak baik. Kalau setiap kali terjadi sesuatu sibuk gue nyalahin. Ini salah siapa sih? Salah siapa sih? Begitu ada yang disalahin, dianya tambah soleh enggak, tambah baik enggak. Sibuk aja. Yang penting bukan saya yang disalahin. Main. Sedangkan orang-orang yang pada jadi sukses nggak peduli ya siapa yang salah. Yang penting gimana caranya dari setiap kejadian saya jadi tambah dekat sama Allah. Udah itu aja yang penting. Mau saya yang difitnah ya, mau saya yang akhirnya kehilangan uang ya, dan lain-lain. Menang aja ya. Ya tadi bicara tentang akhlak seperti itu, sehingga ini juga menjelaskan ya, pantesannya ya Allah ada orang yang istilahnya uangnya kok lebih banyak, jabatannya lebih tinggi, enggak tuh lebih sering menderita, nangis wae. Iya naiknya mah BMW tapi nangis melulu. Kita yang jalan kaki kadang naik ojek tapi enggak, lebih gampang cerianya. Atau bahkan selalu kita temui pasti ada orang yang lebih sedikit dari kita kepemilikannya tapi lebih mudah bahagia. Masya Allah. Itulah dia ya, tinggal kita mau mikirnya dari sudut pandang mana. Kalau misalkan mau selalu jadi pecundang, nyalahin terus, ini salahnya dia, ini salah ini, ya itu maka lakuannya iblis satu. Waktu iblis diusir dari surga, lalu diceritakan di Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39 dan 40-nya, malah nyalahin, ya Allah karena engkau yang menjadikan aku sesat, yang bikin ulah dia, terus dia nyalahin Allah. Jadi sama aja kayak pencuri nih, pencuri terus ketangkep, kenapa kamu nyuri? Allah sih bikin saya jadi pencuri. Dan enggak, kan kamu punya pilihan untuk nggak nyuri, tapi kenapa malah nyuri gitu kan. Jadi hati-hati kalau misalnya ada ini salah dia, ini salah itu, wah ini pasrah Allah jadikan saya miskin, Allah jadikan saya. Enggak seperti itu ya. Kita coba bahas satu-satu ya. Ini keren ya, akhlak ternyata singkatannya amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ya, amanah. Ini keren. Di dalam Islam itu ada salah satu sifat yang amat sangat paling dibenci Allah, dan ini amat sangat gugurin pahala banget. Ya, yaitu salah satunya adalah amanah, adalah kemunafikan ya. Nah kemunafikan ini kata Nabi, ciri orang munafik itu ada 3. Insya Allah semuanya hafal ya. Kalau bicara dia dusta, gampang, ngibul bohong gitu, mending gampang gitu, udah kebiasaan ya. Kadang di Indonesia naudzubillah gitu, kalau udah ditanya, nyusul nggak bro? Iya, insya Allah nyusul, duluan aja. Nah yang kayak gitu tuh yang nggak akan datang biasanya ya. Padahal dulu insya Allah tuh mahal banget ya, harus benar-benar dijaga. Maka amanah. Nah tadi cara amanah ada 3 ciri kemunafikan. 1, jika bicara dia dusta, jika janji dia ingkar, dan jika diberi amanah dia berkhianat ya. Kok seberapa mengerikan kemunafikan itu? Di surat Al-Baqarah, surat kedua setelah Al-Fatihah, ini surat terpanjang, di ayat ke-1 Alif Lam Mim, ayat 2-5 bicara tentang orang mukmin, orang beriman. Ayat 6 dan 7 bicara tentang orang kafir yang tidak, dan ini hanya ucapan ya, dari kata kafaro yang artinya tertutup. Yang maksudnya tertutup di sini adalah ya dia masih belum menerima apa yang diajarkan Islam oleh waktu itu. Jadi bukan yang membenci Islam dan yang kayak gimana, enggak. Belum beriman aja, belum percaya ya. Lalu di ayat 8-19-nya itu bicara tentang orang munafik.
jauh lebih panjang karena Allah amat sangat benci ya. Nah, ini kudu dijaga ya, amanah. Kok apa gunanya kita amanah kalau misalkan ternyata mereka aja ngikhianatin kita, perusahaan atau orang-orang di dalamnya juga mereka aja juga jahat pada kita ya kan. Kita berbuat baik bukan supaya mereka suka, biar Allah suka weh. Sok dibalik, satu dunia cinta deh pengen berbuat baik kepada kamu, atau gini, satu dunia berusaha, satu dunia rapat Zoom, nggak tahu muat atau enggak ya, miliaran orang satu dunia rapat Zoom berencana untuk menyelamatin kita nyampe surganya Allah. Tapi kata yang punya surganya nggak boleh ke surga, udah mau nyampe asli, nggak akan nyampe pasti ya. Udah lempeng aja jadi amanah, lurus mau diajak. Udah, kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanyanya kelakuan masing-masing, lempeng. Sehingga ini yang membuat pantasannya ada orang-orang yang lebih bahagia, lebih ya, orang dulu nyebutnya katanya para nabi ibadah lebih banyak, dosa terampuni, ujian lebih parah. Tapi kenapa mereka tetap jadi orang baik? Ngapain ya? Belain apa sih? Berbuat baik segitunya masih dijahatin sama orang. Ngebelain apa? Ngejar apa mereka teh? Kenapa mereka tetap amanah, nggak pernah ingkar, nggak pernah berkhianat? Sederhana. Karena ya Allah suka aja udah. Ya. Udah apa lagi ya tuh yang lebih berharga daripada ridhonya Allah. Satu dunia membenci, ingin mencelakai, yuk kita matiin si Kodenis misalkan ya. Semua udah bawa senjata, bawa pedang, kata si pemilik diri ini, kata Allah saya tidak akan diizinkan kenapa demi Allah sehelai rambut pun gak akan jatuh. Udah tenang aja, lempeng amanah, gak apa-apa ya. Lagian kan kita ngelakuin semuanya buat jadi amal, izin ya. Kadang kalau orang bertanya, kok atuh buat apa tuh saya teh kerja, yang nentuin dapat duitnya kan Allah. Ngapain atuh saya teh nawarin dagangan, yang nentuin orang itu mau beli atau enggak dagangan saya kan Allah. Atau dokter, ngapain atuh saya teh datang ke IGD tengah malam, yang nentuin orang itu sembuh kan Allah. Pasiennya juga nanya, dokter ngapain ke UGD tengah malam, yang nyembuhin kan Allah bukan dokter. Ngapain capek-capek ya. Maka jawabannya, buat apa sih kita capek-capek ikhtiar? Agar jadi amal soleh. Udah itu ya. Bayangin ya, dipilih dibalik seumur hidup, keinginan dikabul, nggak ada yang nggak dikabul, tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal. Berarti meninggal bawa apa? Pegel, nggak bawa apa-apa. Atau dibalik, seumur hidup lebih banyak doa yang tidak dikabul, tapi dengan tidak dikabulnya itu dia berucap, setiap ucapan, tindakan, perbuatan semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal dia tuh yang paling banyak bekalnya, lebih terjamin, lebih aman. Walaupun di dunia dia yang difitnah, dia yang dicaci, dia yang dimusuhin, dia yang ya. Sedangkan coba liatin, ada orang yang katanya gak bisa kok materi segala-galanya nih, yuk kita kumpulin harta, yuk kita kumpulin ini. Dia beli apa? Dia beli villa, yang nikmatin villa yang sama si Bibi berenang tiap hari di kolam ya, tiap bulan digaji, gak mikirin hisab ya. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Mau diaku gak bisa, nanti ketahuan KPK ya nggak. Tiap bulan mikirin karyawan, ngisi token, lu punya villa ngisi token masa 20.000 ya. Udah gitu tiap akhirnya meninggal dihisap, repot ya. Kok bisa beli makanan banyak? Dia tahu udah makanan dasar banyak-banyak, yang lain cuma bisa beli 1 bungkus, saya bisa beli 1000 bungkus. Dia tahu, emang perut saya muat beli 1000 bungkus? Enggak. 1000 bungkus kan bisa dibesokin, ya kan nggak bisa basi, kan bisa diangetin, nggak akan seenak beli baru. Bikin dia tahu ya, tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin yang harganya 500.000 wagyu import, bedanya di mana? 5 senti di sini doang ya. Kalau udah ketelan, emang kenyang makan tempe, emang kenyang makan daging, beda kenyangnya, sama aja. Apa yang lebih sama? Sama-sama bau keluarnya ya. Nggak ada makanan mahal, kok ini kenapa makanan mahal gini? Oh iya, nanti kan keluarnya wangi. Enggak, asli udah tetap bau gitu ya. Sepatu sebagus-bagusnya parkir pasti di depan masjid, nggak mungkin nginjek-injek karpet. Dan pasti lebih susah khusyuk sholatnya yang pakai sepatu bagus daripada yang pakai sendal butut ya. Sholatnya pengen di deket pintu aja ya, sekalian ngeliatin sendal ya. Alhamdulillah. Capek ya. Nah, amanah aja, udah nggak rugi.
Yang dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Udah amanah dia yang khianati, dia tuh rugi. Ganjarannya luar biasa nanti di alam setelah kematian. Kitanya kan jadi sakit kok, bismillah. Dari sudut pandang akhiratnya mah bisa jadi gara-gara kepahitan itu dia lebih terjamin surganya daripada yang gak pernah dicurangin, gak pernah dikhianati. Enggak, bukan berarti kita ngarep dikhianati nih. Istri diselingkuhi, iya pahit luar biasa, didampingi dari nol, tahu-tahu dia nikah lagi dengan yang seumuran anak kalian ya, kayak di film-film azab gitu kan. Tapi Masya Allah, bisa jadi gara-gara kalau misalkan setelah diselingkuhi itu dia tambah dekat sama Allah, bisa jadi surganya lebih terjamin daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah ditanya bapak kapan selingkuh, ya enggak tuh ya, nggak gitu konsepnya bos ya. Udah ya, istilah amanah. Yang selanjutnya kompeten ya. Saya meyakini masalah terbesar kemanusiaan itu bukan kemiskinan, kelaparan, atau kriminalitas, tapi yang lebih bahaya adalah ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Punten ya, orang nggak ada ilmu, bismillah, dia mungkin masih bisa lulus, bisa beli kunci, bahkan bisa beli ijazah, tapi nggak punya kemampuan. Ya siapa orang mau ngasih kerjaan? Kerja ternyata nggak ada kemampuan, sebulan pecat, akhirnya nggak punya pemasukan, akhirnya jadi lapar, nggak ada iman, akhirnya nyuri, jadi kriminal. Pakai ilmu beneran. Ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat, tapi membuat ucapan kalian ditaati. Ilmu itu seperti harta, ringan dibawa tapi tidak bisa dicuri ya. Gimana cobanya caranya nyuri ilmu ya? Lagi tidur dicolok itu kupingnya pakai flash disk, diambil datanya, udah nggak bisa. Dan nggak ada Pak Kiai yang jalan tengkleng berat sebelah. Kenapa Pak Kiai? Iya kebanyakan baca kitab jadi oleng. Nggak ada ya. Makin banyak ilmu makin kokoh, makin bahkan kalau kajian di hadapan anak-anak kayak SMA ya, selalu dibilangin yuk keras sama diri kita sekarang. Karena kalau kita nggak keras, kalau kita keras sama diri kita sekarang, dunia datang dengan lembut kepada kita, bersujud bahkan dunia kepada kita. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, yang lain nggak kerja, nggak belajar, nggak terus ningkatin kemampuan, ya sekolah masih bisa lulus, ya makan masih bisa dikasih sama orang tuanya, udah kepalang sayang, meskipun jadi beban juga tetap dikasih makan, ya. Tapi kalau misalkan nggak keras, kita lembek sama diri kita, dunia yang datang dengan keras kepada kita, dengan pahitnya pengangguran, dengan pahitnya diremehin waktu lagi reunian. Udah bismillah, keras sama diri kita ya, terus belajar bismillah, sehingga kata Allah juga yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, makin Allah angkat derajat nilainya. Sampai orang ada yang bilang kayak gini ya, orang kalau udah sukses kentut aja dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, berucap sebagus apapun justru malah dianggap kentut. Jangan ngomong katanya, bau. Meskipun ya surga kita nggak di mulut orang ya. Tapi bismillah, kalau sudah, itulah cara terbaik untuk nunjukin diri kita ya. Daripada semuanya serba aku. Perusahaan ini gede, kan aku yang bangun. Orang itu jadi soleh, kan aku yang ngajarin. Gak enak, kenapa semua serba ngaku-ngaku? Cara terbaik kenalin diri kita udah pakai prestasi aja. Ya. Mungkin kita akan pernah ngelihat ada orang baru turun dari mobilnya, dianya mingkem, diem, tapi orang lain yang menjawab, loh dia kan pendiri perusahaan itu, penemu teknologi ini. Nah, prestasi yang memperkenalkan dirinya. Udah terus aja kompeten. Kita sendiri nanti yang ngerasain nikmatnya ya. Selanjutnya harmonis, Masya Allah, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dan dia tahu orang pengen lahir kayak gitu juga nggak milih. Kita juga lahir nggak milih pengen jadi laki-laki atau perempuan di keluarga yang mana. Makanya yang dia tahu, dia sibuk beramal jadi amal. Dipuji cantik, emang bikin sendiri mukanya, tahu-tahu lahir langsung gitu. Berarti kan aslinya ketika dipuji itu sejatinya ada dua hal, Allah yang lagi nutupin aib kita, atau dua, Allah lah sebenarnya yang sedang dipuji. Dan kita nggak desain sendiri wajahnya. Layakkah diri ini ngerasa dipuji untuk sesuatu yang tidak kita perlakukan, tidak perbuat? Tenang. Nah, ingin jadi kebaikan, ingin jadi, lihat ya, punten, kalau ada yang nanya, kok orang ngajinya bener itu kayak gimana sih? Maka pasti salah satu cirinya dia pengen jadi manfaat bagi orang lain.
Iya, awalnya ngaji gara-gara kelilit pinjol, rungkat, main judi online, kalah melulu, ya, dan lain-lain. Tapi ketika akhirnya sudah tambah dekat sama Allah, masalah dia udah beres, pasti pengen jadi manfaat, pengen jadi kebaikan, dan akan ngejaga terus keharmonisannya, nolongin orang. Karena Allah suka aja, bukan karena supaya ingin dapat pujian dan yang lain-lain. Ya. Selanjutnya, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini juga diajarkan dalam Islam ya, setiaan karena kebalikan dari ciri yang kemunafikan yang tadi. Nah, ini adalah cara untuk jadi hamba yang mulia ya. Dulu ketika Umar bin Khattab jadi pemimpin radhiyallahu anhu, kalau jadi presiden kalau zaman sekarang, karena suatu ketika beliau pengen ngangkat seorang gubernur ya. Nah, si gubernurnya ini dia diminta datang ke rumahnya Sayyidina Umar. Pas nyampe ke rumah Sayyidina Umar, Umarnya lagi main sama cucunya. Kan segagah-gagahnya orang main sama anak kecil kan agak konyol ya, cilut, bah gitu kan ya. Maka dia ceritanya ilfil, masa gini Umar, katanya setan aja takut. Maka ngelihat itu Sayyidina Umar manggil, kamu, kenapa mukanya kayak begitu? Kamu gak punya anak cucu apa di rumah? Dijawab, iya punya Sayyidina, punya wahai Amirul Mukminin. Terus kamu gak pernah main seperti tadi dengan anak cucumu? Gak pernah sekalipun. Maka apa kata Sayyidina Umar? Pulang kamu sana, tidak usah jadi gubernur. Loh, apa kekurangan saya? Apa kurangnya kualifikasi saya? Dijawab, kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Rasulullah Muhammad SAW? Setia ke masyarakatnya, Insya Allah. Bahkan ada di satu kisah, waktu itu di kisah yang lain, Sayyidina Umar lagi, gubernurnya datang menemui presidennya, menemui Sayyidina Umar ya, bawalah oleh-oleh, bawa kue, dicicipin kuenya baru juga satu kali gigit, enak banget ini kue, saking enaknya ditaruh lagi, ditanya, ini kue seenak ini bisa dimakan gak sama semua rakyat kamu? Dijawab, oh enggak sih, ini kue mahal, hanya yang menengah ke atas yang sanggup beli. Kata Sayyidina Umar, mana unta kamu? Udah bawa pulang lagi. Yang bawa gubernur yang bawa kuenya nanya dong, ini kan cuman kue, kenapa Amirul Mukminin? Jawabannya luar biasa. Kalau kita jadi pemimpin, jika negeri kita kelaparan, kita pemimpin yang harus paling pertama lapar. Dan kalau negeri kita makmur, sejahtera, ketahuilah kita yang harus paling terakhir kenyang. Ya apa kabar kalau misalkan mimpin malah rakyatnya tambah lapar, pemimpinnya makin buncit, naudzubillah. Enggak, mikirin rakyat. Sayyidina Umar itu pernah satu kondisi, Madinah lagi pacak klik, tapi bisnis beliau lagi lancar. Beliau sengaja berbulan-bulan hanya minum minyak zaitun sampai tubuhnya menguning, karena nggak mau masyarakatnya berpikir, aduh masyarakatnya lagi kelaparan, masa pemimpinnya tambah kenyang sendiri. Padahal itu halal bagi beliau, orang bisnisnya lagi lancar kok, tapi sampai sebegitunya. Loyalnya luar biasa, Insya Allah. Ya, selanjutnya adaptif. Oh, ini suka ditanya ya, pernah ada yang nanya, kok nggak bisa dong semuanya kembali ke Al-Quran, kepada hadis, itu kan 14 abad yang lalu. Guru kami jawab kayak gini, bawakan masalah yang lebih besar, bawa masalah yang paling besar di zaman sekarang, masalah paling besar di zaman sekarang, kami bisa bawakan masalah yang jauh lebih rumit di zaman dulu dan udah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah mau, sampai sekarang masih keluar Al-Quran jilid 2 juga bisa wahyu yang baru. Atau Nabi dibuat masih hidup, atau ada Nabi yang baru juga mudah bagi Allah. Kenapa Al-Quran udah gak ada ayat baru lagi, Nabi sudah wafat, gak ada Nabi yang baru lagi? Karena demi Allah, semua yang ada di Al-Quran dan Sunnah cukup untuk jadi pegangan kita sampai hari kiamat. Kitanya aja kali yang gak mau ngikutin. Ayat pertama, Iqra, bacalah. Rajin kok kita baca, tapi baca WA, baca komen, baca grup gibah. Ya bukan itu. Baca yang baik-baik. Bismillah. Ya, semua diatur insya Allah dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Asal kita benar-benar nurut, yuk bismillah. Kalau nggak akan sesuai, nggak akan bisa ya. Itu udah buku manual tentang gimana kita harus jalan hidup, dan kita kan diciptain teh nggak iseng gitu. Nggak tiba-tiba Allah teh jailah iseng bikin manusia, nggak ada tujuannya ya. Dan kalau tidak sesuai dengan tujuannya, ya ibarat ya kulkas dipakai buat naruh gamis, naruh kemeja, ya bisa mah bisa, tapi kan nggak sesuai dengan fungsinya. Maka pasti harus ada yang diurusin, bahkan mungkin harus diservis ya. Ada tujuannya, bismillah. Sehingga balik lagi, orang bilang zaman sekarang maju,
1.500.000 bisa bawa pulang mobil. Dengan cara apa? Riba, jelas ya. Tapi kenapa orang-orang zaman sekarang tidak semaju orang-orang zaman dulu dari akhlak, iman, perbuatan? Padahal sekarang setiap handphone insya Allah ada Qurannya bagi yang muslim. Di setiap masjid bisa jadi banyakkan Qurannya daripada orang yang sholatnya. Padahal di zaman kapan sih Al-Quran itu mulai jadi satu mushaf, satu buku? Itu kan di zamannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Yang daerahnya waktu itu sudah seluas Jazirah Arab sudah Islam semua. Sekarang jadi 7 negara: Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Persia itu udah jadi Islam semua, Iran, Irak, Romawi Selatan sudah kena, negeri Syam 4 negara sekarang, Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania, lalu Afrika Utara, Mesir, Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair, sudah muslim semua, daerah seluas itu. Al-Quran udah ada berapa waktu itu? Baru ada 5. Tapi mereka ketika ditanya kenapa hebat, katanya ikutin Al-Quran. Kenapa sekarang Al-Qurannya lebih banyak tapi malah belum seperti itu ya? Wallahu a'lam. Mungkin karena kita tebang pilih ya, masalah nggak makan babi mah ikut. Tapi kalau misalkan yang Al-Baqarah 275 nih tentang riba nih, kalau nggak kayak gini, saya kapan punya motor, punya mobil nih, punya ini? Nggak nurut totalnya. Bismillah. Nanti bicaranya nanti berkah. Iya kok, beneran punya mobil, beneran uangnya tambah banyak. Tapi lihat ya, yang dikejar tuh bukan nominal dalam Islam, tapi berkahnya. Nah, kalau sudah berkahnya yang sudah hilang, ya kita lihatlah para koruptor. Ya jangan terlalu rapih ya. Maling gitu ya, jangan terlalu jadi koruptor. Maling, lihat uangnya banyak, tapi tetap aja menderita ya, karena berkahnya yang sudah hilang. Tapi kalau sudah berkah, mau sedikit juga nggak habis-habis. Anak pada soleh, meskipun nggak bisa naik mobil mewah kemana-mana. Ya. Dan Islam terus bertahan istilah Al-Quran dan Sunnah. Mau dipakai di zaman apapun tetap bisa jadi solusi. Dan kolaboratif terakhir, membangun kerjasama yang sinergis. Ya udah, tujuannya sama-sama jadi kebaikan. Nah, kalau Allah ciptain semuanya satu, repot. Tapi jangan berbeda-beda, akhirnya jadi bisa saling melengkapi, kurangin. Dan kita aja hasil perbedaan kan. Allah kan menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep ya. Jadi kalau misalkan malah kita hasil dari yang sama, laki sama laki, dan nggak bisa jadi kita ya. Diisilah kita bisa terus kolaboratif, gimana caranya jadi amal, jadi kebaikan. Sisain waktu ya, segitu dulu. Barangkali ada yang ini didiskusikan atau diobrolkan, dan mudah-mudahan kita nanti bisa ngaji barengnya, ketemu tatap muka langsung, tidak hanya di online ya. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan dulu kepada tuan moderator tadi. Saya tafadhol Ustaz. Ya, siap. Terima kasih Coach atas apa yang disampaikan. Baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin foto bersama dulu ya. Boleh. Ya, kalau ingin kita foto bersama dulu, masih ada dan terus kayak. Maaf ya, saya nggak pakai background. Siap. Ada berapa slide? Banyak ya? Lumayan. Pentingnya aja ya, siap. Oke, kalau izin mungkin gayanya saya yang biar manajemen kita seperti ini kok, awasannya. Gimana? Ya, Oh iya. pilih tadi kok. Iya. Siap. Oke, tangan kanan ya. Oke. Oh kanan. Oke, terus slide yang pertama. Iya. Mukaku biru. Oke, terus slide yang pertama. 3, 2, 1. Next, selanjutnya. 3, 2, 1. Slide yang berikutnya. 3, 2, 1. Lanjut. Oke, next. Ya.
langsung on cam boleh juga. Ultraman mah yang begini ya tuh. Silakan. Nggak dibacakan aja Pak, yang mana dulu silakan. Siap Bu, saya akan coba bacakan yang dari korban. Ini ada pertanyaan. Iya. Selamat siang, saya Dani Yatikan dari Bank Indonesia. Tadi pertanyaan kok. Yang ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa penting untuk terus bersyukur bahkan menghadapi kesulitan seperti yang tercermin dalam Al-A'raf ayat 23. Kemudian yang kedua terkait implementasi akhlak, bagaimana kesalahan dan pengampunan dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dapatkah rasa syukur mempengaruhi cara merasakan perbedaan pendapat? Mohon pencerahan ya, Ko. Terima kasih. Baik, satu-satu ya tadi bismillah. Kenapa harus bersyukur katanya? Ya, karena tadi kan kita kan hidup pengen nyari nikmat ya. Ada orang bela-belain kerja demi dapat ada bayarannya, dan itu wajar, boleh, halal, sah-sah aja. Nah ternyata kalau kita bicara tentang nikmat tadi, cara paling baik untuk melanggengin nikmat itu ternyata adalah dengan disyukuri. Itu satu. Jadi kalau kita pengen suka dengan suatu nikmat, maka ya kalau pengen langgeng disyukuri. Ya, karena kalau tidak disyukuri adalah cara tercepat untuk mengusir nikmat tersebut. Ya, apalagi dikufuri. Maka itu dia yang pertama. Selanjutnya, dengan makin banyak bersyukur kan mindset juga berubah, insyaallah. Kita lihat ya, mindset orang-orang yang paling menderita di dunia adalah orang-orang yang paling gak pernah bersyukur. Ya orangnya udah misalkan ya naudzubillah udah nyolong uang negara, ya jauh dari syukur, ya udah nyolongnya segimana banyak juga masih aja kurang, masih menderita. Tapi orang yang kita tahu dia lebih sedikit kepemilikannya, tapi ada syukur di hatinya dan dimanfaatkan untuk jadi kebaikan, jadi keberkahan, bismillah, bisa jadi dia jauh lebih bahagia meskipun gak pernah makan seenak kita, naik mobil sebagus kita. Ya, jadi kalau misalkan pengen jadi bahagia, ya udah itu cara yang ditunjukin oleh manusia yang paling bahagia. Ya, tadi yang keduanya apa teh, Pak? Lupa. Mana tadi Pak Madi? Ya. Iya tuh, ternyata masih. Apa tadi yang kedua? Terkait implementasi akhlak, bagaimana kesalahan dan pengampunan dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dan pengampunan. Dan kalau misalkan saya unik ya, kadang manusia ini gini, kita itu ketika akhirnya berbuat salah ke manusia aja, kadang kita bisa jadi ngerasa gak enak ke orang yang pernah kita zolimin. Udah gitu ketika ngelihat kita yang harus siap dapat hukuman segimana parah atas dosa-dosa kita, tapi ternyata kita diselamatkan, diampuni, tidak dihukum, pasti kita aja pengen, ya Allah, dia waktu saya berbuat salah, dia jadi pemimpinnya, kok saya gak dimarahin, gak dihukum, tidak dipermalukan, tidak dipecat. Saya pengen balas dengan kebaikan yang lebih baik. Tuh, ke manusia aja bisa gitu. Maka masa ya ke Allah gak bisa gitu. Kalau mau jujur, yuklah, berapa banyak sih ibadah kita yang diterima sejauh ini? Sholat yakin keterima dari lahir sampai sekarang? Satu aja yang mana sholat kita yang yakin pasti keterima, ada gak tahu. Sedangkan sekali maksiat, dan gak mungkin malaikat ketiduran, tetap kecatat tuh. Sedangkan ternyata tadi ya, surat 35 Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya manusia bikin dosa, ternyata kata Allah tidak akan tersisa makhluk bergerak yang bernyawa kalau segera dibalas. Kenapa kita masih ramai kayak gini? Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah akhirkan hingga waktu yang ditentukan nanti. Sehingga kenapa kita masih ada? Kan bukan karena kita yang udah pada jadi orang baik. Kalau mau jujur mah, si Kodenis ini terlampau banyak dosanya, layak Allah matikan saat itu juga waktu di Thailand. Allahnya aja yang terlampau baik, malah diizinin ngaji dengan kalian orang-orang soleh-soleha. Masya Allah, nikmat mana lagi yang didustakan. Terus diri ini gak mau ngebalas kebaikan Allah itu dengan jadi manusia yang lebih baik, lebih banyak belajar, lebih banyak ngaji, lebih banyak jadi manfaat.
Maka apakah kita manusia setidak tahu diri itu? Kan nggak mau. Kita sendiri nggak suka sama manusia yang tidak tahu diri. Masa kita jadi manusia yang tidak tahu diri di hadapan Allah? Dengan akhirnya kita bertobat dengan pengampunan, pasti ngepek, pasti makin tambah banyak syukurnya. Ya, mengingat segala macam kebaikan ya Allah. Napas ya gini, napas ya. Saya ingat banget kelas 3 SD, ternyata di udara itu oksigennya cuma 20 atau 21%. Sisanya 78 atau 79-nya nitrogen dan sisa 1%-nya adalah gas lain. Terus, gimana ceritanya kita ini napas, butuhnya oksigen, tapi tubuh kita ngerti yang mana oksigen. Padahal kan macam-macam, ada knalpot kendaraan, bau ketek orang, bau macam-macam gitu ya. Begitu kehisap masuk ke paru-paru, yang diambil oksigennya doang. Itu gimana caranya? Ternyata kejawabnya di SMA. Waktu belajar buku biologi, ternyata di dalam darah itu mengandung yang namanya hemoglobin katanya, yang secara kimia dia lebih mudah berikatan dengan O2, oksigen. Karena O2 bilangan oksidasinya kan -2, Hb itu adalah +2, jadi saling berikatan tuh ya. Jadi ketika akhirnya seperti itu, keisap masuk lewat hidung ke paru-paru, bronkus, bronchiolus, alveolus, dijemput ke situ ketemu sama darah, yang keambil sama darah cuman O2-nya aja, karena di dalamnya ada Hb, baru dialirkan ke seluruh tubuh. Sisanya ampasnya dibuang lagi. Dan itu semua terjadi gratis, tanpa mikir, kadang sambil maksiat. Ya Allah, nikmat mana lagi. Pernah ada seorang syekh di Arab, nggak bisa napas, dia datang ke rumah sakit, kaget begitu ngelihat tagihan pakai oksigen selama 3-4 jam. Dia nangis, dikira susternya, nggak sanggup bayar kali ya. Tenang, nanti ditanggung sama kami. Beliau jawab, bukan saya nggak sanggup bayar nih, uangnya ada, tapi saya terharu aja mengingat, ya Allah, saya udah berapa tahun hidup dari lahir sampai sekarang nggak pernah ditagih itu sama Allah biaya tagihan oksigennya. Baru pakai oksigen sebentar di rumah sakit aja tagihannya segitu mahal. Ya, jadi itu membuat dia tambah syukur, tambah banyak tobatnya, ya. Dan yang terakhir, ketiga tadi apa? Nah, Ya, untuk yang pertanyaan ketiga, dapatkah rasa syukur mempengaruhi cara menyelesaikan perbedaan pendapat? Iya. Kita dengan akhirnya kan kita dalam bersikap kan tergantung juga apa yang ada di pikiran kita ya. Kalau di pikiran kitanya penuh dengan syukur, maka ingat ya Allah, iya dia teh berbuat salah, tapi saya pengen mensyukuri dia teh masih punya kebaikan yang lain, pasti beda nanti tindakannya. Iya, hukuman itu boleh, tapi hukuman kan dalam Islam seperti obat. Kalau kebanyakan bisa jadi overdosis, kalau kurang nggak sembuh-sembuh, ya. Sehingga akhirnya nanti kalau sudah ngelihatnya dari sudut pandang yang syukur, pasti tindakan yang diambil juga beda. Tapi kalau dari awal ngelihatnya udah dari tindakan dengki, dendam, macam-macam ya, lupa dengan semua kebaikan orang itu, akhirnya dalam bekerja sama dan yang lain-lain itu jadi lebih sulit ya. Apalagi dengkinya subjektif, cuman gara-gara ya Allah, kerja sama-sama capek tapi dia yang dipuji, ya kan kita kan ngelakuin segala macam bukan dipuji. Anggaplah satu dunia ingin memuji kita, Allah benci, tetap aja repot ya. Jadi bismillah, seharusnya nggak bisa ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya.